Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, teman-teman saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe di channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, di siang hari ini saya ngajak teman-teman untuk ngobrol santai ya, seputaran peta perpolitikan yang terjadi di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, sebagai seorang supporter Anies Baswedan ya, saya berharap banget gitu teman-teman, bahwasanya beliau itu mendapatkan cawapres yang tepat. Artinya cawapres yang tepat ini teman-teman, cawapres yang betul-betul nanti kedepannya dapat memberikan tambahan suara yang signifikan untuk Anies Baswedan gitu kan. Dan tentunya ini bukan sembarangan orang ya, artinya bukan dari kelompok sendiri. Kalau saya pikir dari kelompok Koalisi Perubahan sendiri, kalau memang cita-citanya untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024, sepertinya partai-partai pendukungnya harus berkepala dingin dan memang memasang strategi yang khusus untuk memenangkan Anies Baswedan, bukan sekedar menempatkan kader dari partai-partai yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, sedangkan kemudian para cawapres tersebut sudah terwakili suaranya oleh Anies Baswedan gitu kan. Artinya tidak mendapatkan suara yang signifikan, menambah suara yang signifikan untuk Anies Baswedan, karena kita tahu walaupun sebagus-bagusnya Anies Baswedan di mata pendukungnya, terus terang aja kalau menurut saya beliau lemah gitu kan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Indonesia Timur gitu kan. Memang sosoknya, figurnya yang memang pantas mendampingi beliau itu adalah orang yang memang mewakili area-area yang Anies Baswedan lemah ya di posisinya, elektabilitasnya lemah ya gitu kan. Dan ini sebetulnya kemarin sempat ada angin segar ketika Partai Keadilan ya, Partai Keadilan Sejahtera PKS sempat menawarkan berusaha meminang ya Bapak Mahfud MD untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Ini saya pikir suatu duet pasangan yang memang tokcer kalau betul-betul terjadi ya teman-teman. Tokcer artinya memang betul-betul saya pikir bisa meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan dan juga memperbesar, munculkan peluang Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 nanti, karena pesaingnya kan berat ya. Ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, itu saya pikir berat gitu kan. Lawan yang betul-betul berat gitu kan. Memang artinya nggak sekedar kemudian cawapres itu memenuhi ambisi daripada partai-partai yang mengusung Anies Baswedan gitu kan. Percuma aja kalau menurut saya kemudian menaruhkan kader mereka jadi cawapres tapi kemudian kalah di Pilpres ya kan, seperti itu. Dan seperti yang saya duga gitu kan, kemudian Bapak Mahfud MD mengutarakan tidak bersedia, karena daripada nanti kalau dia bersedia malah menimbulkan perpecahan di Koalisi Perubahan. Ini bijak banget Bapak Mahfud MD ini, memang bijaksana, tepat keputusannya ya gitu kan. Dan memang nggak sembarangan apa yang dia ungkapin gitu kan. Waktu itu saya bertanya-tanya kenapa Bapak Mahfud MD itu kemudian menolak dengan alasan nanti daripada kalau dia menerima menjadikan perpecahan di Koalisi Perubahan gitu kan. Nah ini saya kemudian pikiran saya jauh, tentunya pastinya ada ambisi-ambisi tertentu dari partai-partai pendukung Bapak Anies Baswedan menuju Pilpres ataupun Pemilu 2024 nanti yang juga menempatkan kader mereka menjadi cawapres. Dan tentunya ini kalau cuman sekedar menaruh kemudian nggak berpikir panjang, justru sebetulnya fatal ya teman-teman gitu kan, kalau menurut saya pribadi. Dan kalau saya sendiri, menurut saya pribadi sebagai supporter Anies Baswedan, saya dukung banget ya teman-teman ya, bahagia banget, seneng banget gitu kan kalau kemudian ada partai pengusung Anies Baswedan memang berlaku bijaksana ya, terlepas itu partainya Partai Keadilan Sejahtera gitu kan. Cuman Partai Keadilan partainya kan yang ngusulin dulu kan gitu kan. Dua partai yang lainnya, Partai Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan, dan satu partai sepertinya pendukungnya menginginkan kader partai mereka menjadi pasangan cawapres Anies Baswedan. Ini memang alot ya, karena memang partai politik nih jelaslah memiliki ambisi, memiliki
tujuan-tujuan daripada tujuan strategis dari partai mereka gitu kan. Tapi sebetulnya yang paling utama apapun itu, kalau mereka memang sudah bersepakat, memang sudah mengambil komitmen untuk majukan Anies Baswedan, ya apapun harus dikesampingkan sebetulnya menurut saya. Saya nggak ngerti kalau menurut teman-teman. Kalau saya sendiri, saya sangat cocok banget ya teman-teman kalau kemudian kemarin Mahfud MD, dan saya sangat menyayangkan gitu kan. Dan saya lihat juga malah sepertinya juga akhir-akhir ini memang agak-agak ada friksi ya gitu kan antara partai-partai yang dukung Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Nanti kita nggak ngerti lah gitu kan, masih dinamis gitu kan, artinya masih peluang, masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan memang apa yang dibilangkan Bapak Mahfud MD itu bukan tanpa alasan, karena beliau ini kan juga orang yang nggak sembarangan ya gitu kan. Dan ternyata memang Bendahara Umum Partai. Nah, akhir-akhir ini memang sepertinya terjawab sudah ya. Kita lihat daripada ini berita dari Tribun TV ini. Kita dengerin nih pernyataan daripada salah satu tokoh elit Partai Nasdem, yaitu Bapak Ahmad Sahroni ya gitu kan. Ternyata memang betul apa adanya ya yang dibilangkan Bapak Mahfud MD dulu kan. Saya betul-betul menyayangkan ya gitu kan. Itu memang mantap sekali kalau sama Bapak Mahfud MD. Terlepas dari itu, coba deh, ternyata sepertinya memang antar partai pengusung Anies Baswedan sendiri sekarang mulai tampak ada saling friksi ya, ada gesekan ya ini. Karena memang kepentingan ya ini di sini ya. Kalau saya sendiri sih berpikirnya, kalau supporter Anies Baswedan berpikirnya gimana caranya memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, membuka peluangnya ya, bukan cuman membawa kepentingan-kepentingan pribadi gitu kan. Tapi coba kita lihat teman-teman beritanya nih. Nasdem Ahmad Sahroni angkat bicara terkait adanya keinginan Ketum Demokrat AHY yang nantinya jadi bakal cawapres untuk dampingi Anies di Pilpres 2024. Sahroni mengatakan Demokrat memaksa pokoknya AHY yang harus mendampingi Anies Baswedan. Sahroni menilai upaya tersebut adalah hal yang wajar mengingat Partai Demokrat adalah partai yang besar. Sahroni juga membeberkan adanya keinginan tiap partai pendukung yang berbeda-beda. Kalau kata Pak Andi Arief nih, para kandidat untuk cawapres Pak Anies ini pada mundur gitu. Nah, ini benar nggak sih? Ya, belum dimajuin, mundur di mana? Orang belum ditanya. Tapi Pak Andi Arief sendiri bilang begitu. Ya kan Andi Arief kan bisa-bisanya mengucapkan hal-hal itu boleh-boleh aja. Semua orang bisa mengucapkan sekata-kata untuk mengatakan bahwa calon wakil presiden Anies sudah dimintain tapi mereka pada mundur. Nggak mungkin lah, siapa yang nol? Pasti semua orang mau. Tapi nggak ada berkaitan dengan kendala dana kampanye ya Pak? Nggak ada kampanye, mana itu lain urusan berbeda. Ya. Bang, terkait Demokrat yang mengecam bahwa misalkan tidak bulan Juni ini akan melakukan evaluasi. Nah, itu kan haknya Demokrat. Kan dia bisa. Oke teman-teman, tuh tadi beritanya ya teman-teman. Jadi memang agak susah posisinya ya, memang sekarang posisi semakin perjuangan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 itu memang saya pikir agak susah. Memang bukan cuma dari eksternal, dari internal juga sepertinya juga banyak halangan-halangan ya teman-teman gitu kan, dari partai-partai. Memang pendukungnya, antar partai pendukungnya memang ya sepertinya pada memiliki kepentingan pribadi gitu kan. Memang harusnya sebetulnya dikesampingkan untuk mengegulkan kemenangan Anies Baswedan di 2024 kalau menurut saya pribadi gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kepentingan daripada partai gitu kan. Yang jelas ternyata memang bukan rahasia umum lagi bahwasanya di situ juga selain dari faktor-faktor eksternal memang juga nggak suka Anies Baswedan untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Nanti rupanya dari faktor internal juga terjadi konflik kepentingan ya teman-teman gitu kan. Nah ini yang kita nggak tahu juga. Saya juga makanya juga nggak begitu, agak-agak males-malesan bikin konten dukung Anies Baswedan. Saya kalau pribadinya khusus untuk Anies Baswedan secara individu, saya totalitas ya teman-teman, totalitas untuk mendukung beliau, totalitas untuk berjuang mendukung beliau, walaupun ya beliau nggak kenal sama saya doang yang kenal sama beliau, karena memang saya betul-betul
seperti yang melihat beliau itu sosok yang ideal gitu kan, sosok yang ideal secara kemampuan intelektual, akademis gitu, intelektual dan juga pengalaman-pengalaman di bidang politik itu luar biasa gitu kan. Akademisnya beliau lulusan salah satu universitas terkenal di Indonesia, UGM kan. Beliau juga lulusan daripada universitas yang terkenal di USA, di Amerika kan, North Illinois University kan. Kemudian Maryland University. Beliau juga terkenal luas di antara dari politisi luar negeri gitu kan. Beliau kenal lah dengan tokoh-tokoh dunia sekelas Sekjen PBB gitu kan, diplomat luar negeri, presiden-presiden dari negara-negara besar ya, seperti Amerika Serikat, UK gitu kan, negara-negara Eropa itu tahu semua sama Anies Baswedan gitu kan. Artinya punya pengalaman politik yang luar biasa gitu kan. Sebagai akademisi beliau juga dikenal di universitas-universitas besar kan, seperti di Harvard, kemudian di Oxford di UK gitu kan. Ya dikenal seperti apa? Dikenalnya kita bisa lihat beliau kan diundang untuk memberikan kuliah umum di universitas seperti di Oxford di Inggris gitu kan, salah satu universitas tertua dan terkenal ya di Inggris, salah satu universitas terbaik di UK kan. Beliau sampai diberi kesempatan untuk memberikan kuliah umum. Artinya mereka memang sepertinya komplit beliau itu kan. Kalau dari keturunannya beliau juga keturunannya ya, salah satu kakek beliau adalah pahlawan nasional Indonesia gitu kan. Artinya memang sosok yang komplit, cuman memang sepertinya juga akhir-akhir ini agak malas ketika melihat, artinya sepertinya di dalam internalnya sendiri, di internal partai pendukung Anies Baswedan juga ada konflik kepentingan gitu kan. Apapun itu yang bisa saya lakukan hanyalah mendukung beliau dengan membuat konten-konten yang memang menyatakan, memberitakan, berikan informasi fakta tentang Anies Baswedan, dan selalu berdoa ataupun agar Anies Baswedan selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, agar lancar ya nanti masa pencalonannya sampai bulan Oktober, kemudian ikut di Pilpres 2024 nanti, terlepas menang atau kalahnya gitu kan. Tapi memang kalau saya juga prihatin kalau kemudian berita-berita yang memang yang beredar ya kayak tadi memang betul adanya gitu kan. Memang tampaknya ya susah, namanya juga partai politik ya teman-teman. Partai politik tuh memang punya ambisi-ambisi pribadi yang kadang-kadang kalau saya lihat juga kadang-kadang nanti sebetulnya kalau nggak diredam ambisi-ambisi pribadinya sebetulnya merugikan, karena memang strateginya memang harus yang dipilih harus tepat kan gitu. Bukannya kemudian kalau kita lihat kan malah justru maksa-maksa gitu kan, memburu-buru Anies Baswedan untuk kemudian mengumumkan cawapresnya. Sebenarnya kalau langkah-langkah yang terburu-buru itu kalau saya sendiri seperti yang pemain catur tuh kalau udah pegang jalan gitu kan nggak bisa mundur lagi teman-teman gitu kan. Artinya memang nggak bisa meredam keinginan-keinginan pribadinya. Itu menurut saya pribadi. Akhirnya saya juga sebagai kayak supporter Anies Baswedan sebetulnya juga agak pesimis, malas akhir-akhir ini ketika melihat perkembangannya untuk membuat konten mendukung Anies Baswedan, karena kalau melihat perkembangan konflik kepentingan internal dari partai-partai pendukung Anies Baswedan. Terlepas dari itu, saya tetap semangat gitu kan sebagai pribadi untuk mendukung Anies Baswedan dengan membuat konten-konten dukungan terhadap beliau gitu kan. Apapun yang terjadi gitu kan, akan berusaha untuk mendukung Anies Baswedan dan juga berusaha dan berdoa untuk kesuksesan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Apapun yang terjadi saya tetap dukung Anies Baswedan, dan kalaupun nanti nggak terpilih pun ya tetap saya dukung yang terpilih ya teman-teman, sebagai supporter yang baik gitu kan. Siapapun itu yang terpilih, Ganjar Pranowo kah, Prabowo Subianto kah, atau Anies Baswedan, itulah putra terbaik bangsa, aset terbaik yang pernah dimiliki bangsa kita. Tapi ini kan memang belum puncak, belum masih perjuangan kita masih panjang gitu teman-teman. Saya sampaikan salam seduluran buat semua sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Yuk.